Puluhan tahun berlalu, ingatan banyak orang tentang Pi Project tak pernah lindap ditelan waktu. Grup vokal parodi yang berasal dari Bandung ini masih menjadi grup parodi paling fenomenal. Namun sayang, karena lama tak muncul ke publik, grup vokal parodi yang diisi oleh Izur, Daan, Denny, Jo, Iwang, Wawan, dan Deden ini ramai dirumorkan bubar. Dan ketika ditemui di salah satu studio musik, Denny dan kawan-kawan pun mengurai pernyataan mengenai kabar miring tersebut. Ya, kalau syuting sih memang sudah tidak ada, paling juga satu-satu di film di mana. Tapi kalau untuk kesemuanya masih ada. Kita punya ada 90s Festival, ada event-event kedinasan, apa masih kita bisa ini juga yang masih memori dengan lagu-lagu kita zaman dulu seperti itu. Nggak berproject bareng karena kita nggak pernah bubar. Jadi makanya ketika orang nanya kalau kita kapan nih project reunian, nah harus bubar dulu gitu. Harus bubar dulu baru bisa reunian. Ini enggak, karena kita memang suka sering ketemu seperti itu. Itu yang sebenarnya tidak harus sebuah grup itu nggak usah harus selalu membentuk sebuah karya dan gitu. Tapi dengan bertemu seperti ini pun kita bisa saling bercerita dan itu membangun sebenarnya, membangun kita semuanya. Saya lagi bubar juga ngapain? Kalau misalnya kita bubar sama aja perceraian di usia 70 dalam keluarga. Buat apa? 30 tahun lalu, tepatnya di era tahun 90-an, Pi Project menjelma menjadi salah satu grup vokal parodi paling populer. Dihuni para aktor dan tokoh jebolan, ide yang dituangkan ke dalam lagu-lagu ciptaan mereka pun terbilang ajaib. Tak hanya lucu, lagu-lagu yang berisi tentang pesan-pesan moral itu pun taubah sentilan yang cukup menohok. Sebutlah lagu-lagu bertema sepak bola, di-cover dari lagu La Copa de la Vida milik penyanyi Ricky Martin, diubah liriknya menjadi sentilan yang paling tajam untuk sistem sepak bola Indonesia yang carut-marut di masa itu. Jadi dari lagu-lagu kita itu bukan lawakan itu sebenarnya, itu semuanya adalah pesan-pesan sosial untuk masyarakat. Nggak, yang kita buat, jadi membuat saya itu tidak hanya dalam 1 jam 2 jam kita selesai, enggak. Kadang-kadang butuh kontemplasi untuk mendapatkan syair yang betul seperti apa. Jadi kalau misalnya mereka 30 tahun lagu kami dinyanyikan lagi di 30 tahun sekarang ini, itu masih sama relate dengan kondisi yang ada seperti ini. Jadi kayak misalnya antrilah di loket gitu ya. Itu tuh butuh waktu untuk mengobservasi orang-orang antri seperti apa. Bermusik dengan menampilkan unsur drama komedi yang dikenal dengan kabaret menjadi ciri khas Pi Project. Meski 3 dekade berlalu, belum ada gebrakan komedi yang mampu menandingi kecerdasan kabaret Pi Project. Jadi saya ini Dimas saja. Saya ahli menggandakan yang namanya uang. Jadi kalau Dimas Kanjeng itu biasanya dari belakang. Kalau Kanjeng Doraemon dari depan kantornya. Nah itu yang membedakannya. Kang Yang apa? Saya pengen main kabaret. Iya, pengen main kabaret. Kabaret itu kan ada sebuah kenikmatan tersendiri dari mulai membuat cerita dan juga bermain. Cerita aja. Ya kita bukan ngerasa bahwa kabaret kita adalah yang paling terbaik, bukan. Tapi menurut kita itu tuh paling bisa dinikmati gitu. Bandingnya karena secara runtut cerita, lagu ke lagunya juga benar gitu. Yang kita lagu ke lagu ya. Iya. Nyambung gitu dan bercerita ketika mereka mendengarkan tidak usah harus memakai gerakan pun sebenarnya masih bisa tersirat si ceritanya itu sendiri. Dari segi usia, para personel Pi Project bisa telah mencapai usia kepala 5. Tapi soal kekompakan, Denny dan kawan-kawan sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Di sela kesibukan dan rutinitas mereka, selalu ada waktu untuk kumpul. Bukan sekedar mengasah daya musik, tapi juga berbagi cerita tentang kehidupan. Layaknya keluarga, Pi Project adalah rumah bagi Denny dan kawan-kawan. Kang Ju pada gitar. Kemudian Kang Yang drums. Oh, servis aja ya. Kang Denny bass. Yes, apa? Oh, mereknya Wedan. Kalau disatuin? Saya sendiri suka main piano, ya keyboard ya. Sebetulnya kita bukan
musisi bukan penyanyi gitu ya, cuman mencoba menyampaikan komedi gitu. Jadi memang ritual-ritual khususnya juga nggak terlalu ribet lah gitu. Pokoknya ngumpul, ngobrolnya 2 jam ya, nanti latihan 15 menit. Meski tak ingin disebut sebagai grup musik atau grup band, V-Project ternyata pernah mencatat namanya di panggung Java Jazz. Inilah titik puncak sekaligus momentum yang amat berkesan bagi para personel. Kalau saya yang berkesan adalah ketika sebuah V-Project ya, sebenarnya grup komedi lah ya, bukan grup musik lah. Musik cuma media untuk menyampaikan bercandanya gitu. Tapi satu kali diundang oleh Java Jazz. Dan kemudian lagu-lagunya juga harus dibawakan secara menyesuaikan adaptasi ke jazz. Kemudian juga pada saat itu kita diiringi oleh orkestra ya. Diiringi begitu banyak musisi, terus V-Project bisa tampil di Java Jazz, event jazz yang udah sangat dikenal. Buat kami, buat saya sendiri pribadi itu salah satu penampilan yang berkesan. Dari kisah perjalanan V-Project, seperti apa kisah puluhan kampung yang ditenggelamkan demi pembangunan sebuah bendungan? Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi.